Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil tugas tentang sumber daya hayati laut, mikroorganisme sebagai antivirus atau antioksidan. Berikut anggota kelompok kami. Pertama, berjudul Metabolism from Marine Microorganism, Mikro dan Makroalga Immense Scope for Pharmacology. Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi, berfungsi sebagai habitat dari keanekaragaman hayati yang tinggi organisme. Organisme ini menghasilkan banyak produk metabolisme, terutama organisme yang lebih rendah menguraikan banyak metabolit sekunder sebagai molekul pemberi sinyal untuk pertahanan dan serangan. Rumput laut hijau atau Chlorophyta adalah kelompok besar makroalga dengan distribusi di seluruh dunia. Rumput laut hijau sangat diperhatikan untuk produksi antioksidan, vitamin, dan peptid bioaktif. Di antaranya bioaktif konstituen, polisakarida dinding sel yang merupakan sekitar 38-54% dari bahan kering rumput laut. Sebagai aktivitas antivirus, polisakarida tersulfasi dari 9 rumput laut hijau yang berbeda. Manustra nitidum C, Codium adheuriens, dan Codium latum menunjukkan aktivitas kuat melawan virus herpes tipe 1 dengan IC50 berkisar antara 0,38 hingga 8,5 mikrogram per mililiter. Sebagai aktivitas antioksidan dan anti kanker, menurut Wang, ekstrak dan asam lemak tak jenuh tunggal, terutama dari ulfa-lactuca, menginduksi respon antioksidan dalam sel. Beta-karotin adalah antioksidan kuat yang ditemukan dalam warna hijau rumput laut dan dapat terkumulasi dalam jumlah yang sangat tinggi. Kesimpulan, mikroalga merupakan sumber penting metabolit bioaktif seperti agen antivirus dan anti-AIDS. Rumput laut juga menghasilkan banyak zat aktif berbeda-beda, zat aktif biologis yang menarik, seperti polisakarida sulfat, senyawa yang menjanjikan untuk pengembangan obat, misalnya molekul pengenal karbohidrat seperti lektin dan rumput laut hijau, berpotensi digunakan sebagai agen antitumor atau antivirus. Dengan demikian, penilaian keamanan yang tepat dari metabolit yang dipelajari diperlukan. Dosis optimal penentuan sangat penting karena parameter ini membedakan apakah suatu senyawa akan bertindak sebagai obat atau racun. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Kemudian mengenai review yang kedua, kait steroid polihidroksilasi dari koral laut Cina Selatan atau yang disebut dengan sarkopiton sp, aktivitas sebagai sitotoksik dan antivirus. Pada penelitian tersebut yang bertujuan untuk mengetahui potensi steroid polihidroksilasi dari koral laut Cina Selatan sebagai aktivitas sitotoksik dan antivirus. Yang subjek penelitian tersebut yaitu polihidroksilasinya. Metode pada penelitian tersebut menggunakan metode spektroskopi ekstensif dan perbandingan data dengan senyawa T yang diketahui pada penelitian tersebut dilakukan isolasi dan identifikasi dengan perbandingan data spektroskopi dalam literatur. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai sitotoksik dan aktivitas antivirus untuk beberapa steroid polihidroksilasi yang diperoleh sitotoksisitas untuk semua senyawa terhadap 3 garis sel tumor, yaitu leukemia manusia meliputi K562, leukemia myeloid manusia, HL60, karsinoma serviks manusia, dan HeLa. Setelah dievaluasi dengan in vitro dengan metode MTT dan SRB atau sulfur chlorodamine B disubstitusi oleh sekelompok OAC di C11 menunjukkan sitotoksitas yang kuat terhadap garis sel tertentu dengan IC50 nilai kurang dari 10,3 mikroM, sedangkan senyawa tersebut tanpa substitusi OH di C11 tidak aktif terhadap garis sel yang diuji dan menunjukkan gugus 11 OAC yang menjadi sangat penting farmakoforinya. Senyawa lain kelompok OH di C11 menunjukkan aktivitas penghambatan selektif hanya terhadap garis sel K562 dengan IC 50 nilai 9,9 mikroM dan di substitusi yang sama juga menunjukkan selektivitas yang sama, sehingga menunjukkan bahwa substitusi OH dan C11 dapat meningkatkan selektivitas tapi mengurangi aktivitas. Analisis komparatif data sitotoksis untuk senyawa menunjukkan bahwa substitusi 1 OH tidak berkontribusi pada
aktivitas tersebut. Penelitian tersebut diperoleh kesimpulan steroid polihidroksilasi didistribusikan secara luas di karang Alcyon dari genera Sarcophyton, Sinularia, dan Labophytum. Pekerjaan ini menawarkan 3 anggota baru klaster steroid 3 beta, 5 alfa, 6 beta triol, dan pertama-tama melaporkan hubungan struktur aktivitas awal untuk sitotoksitas dan aktivitas virus anti H1N1 dari isolat. Akibatnya, kelompok ACDC11 pada steroid tersebut dianggap sebagai farmakopor yang sangat penting untuk sitotoksitasnya. Terima kasih dari saya. Selanjutnya, review jurnal yang ketiga dengan judul Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Rumput Laut Merah, Capabicus alvarezi melawan bakteri patogen. Pendahuluan, objek penelitian ini adalah alga merah. Capabicus alvarezi mempunyai komposisi moisture 0,89%, karbonhidrat 65,20%, protein 3,40%, lemak 1,10%, dan ash 11,57%. Temuan dari penelitian sebelumnya sudah terbukti bahwa rumput laut memiliki kandungan bioaktif yang dapat bermanfaat bagi umat manusia dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Metode yang dilakukan pertama kali adalah melakukan persiapan ekstrak kasar spesies alga dengan cara ekstraksi sampel bubuk alga dengan menggunakan etanol dan air panas. Kemudian, metode yang digunakan untuk menentukan aktivitas antioksidan dari Capabicus alvarezi yaitu dengan cara larutan 2 mg per mililiter ekstrak Capabicus alvarezi disiapkan. Untuk mengetahui sifat antioksidan pada rumput laut, ditentukan kadar fenolik total dan daya reduksi besi dengan menggunakan metode Volin, Chiocalteu, konsentrasi asam galat yang berbeda mulai dari 0,2 sampai 1,0 mg per mililiter yang digunakan untuk plot kurva standar. Hasil dinyatakan sebagai miligram GAE per gram ekstrak. Untuk menentukan daya reduksi besi dilakukan dengan cara konsentrasi sampel yang berbeda disiapkan dan 0,75 mili buffer fosfat pH 6,6 ditambahkan ke dalam larutan sampel. Kemudian ditambahkan 0,75 mili kalium heksasioneferat 1% ke dalam masing-masing tabung. Campurkan diinkubasi dalam penanas air selama 20 menit pada 50 derajat Celcius, diikuti dengan adiksi 0,75 mili asam trichloroacetat 10% dan disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit. Hasil faktor yang mempengaruhi presentasi rendemen meliputi suhu ekstraksi, waktu ekstraksi, dan rasio pelarut terhadap padatan. Faktor-faktor ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa kondisi ekstraksi mempengaruhi potensi antioksidan pada rumput laut merah. Pada hasil menentukan antioksidan menunjukkan kandungan fenol tertinggi terdapat pada rumput laut hijau diikuti oleh rumput laut coklat dan merah. Baik rumput laut hijau maupun coklat menunjukkan kandungan fenolik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumput laut merah yang diuji. Kandungan fenolik rumput laut berbeda-beda tergantung dari lokasi tumbuhnya. Berikut adalah data yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian tentang alga merah Capabicus alvarezi yang memiliki asam lemak levoglukosenon mempunyai struktur kiral yang sangat berfungsi, dapat digunakan sebagai perantara kunci dari senyawa aktif secara biologis, piridimentanol dan piridin. Capabicus alvarezi memiliki potensi untuk mengembangkan obat-obatan dari rumput laut yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit manusia yang kronis. Penyelidikan lebih lanjut terhadap pengembangan obat dari alga merah memiliki cakupan yang besar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi ekstrak mikroorganisme laut dengan kelas Basilaropiceae. Jadi perlu diketahui Basilaropiceae ialah alga bersifat uniseluler yang biasanya tumbuh di air tawar ataupun air laut dan biasanya menempel pada tumbuhan laut. Objek penelitian ini dilakukan oleh Dr. Thomas Hempstead dari University of Hawaii, yaitu beberapa mikroorganisme laut yang dikumpulkan dan beberapa diantaranya ada dari kelas Basilaropiceae. Untuk metode penelitian yang dilakukan, yang pertama ada sel kultur, yaitu uji aktivitas antibakteri ataupun antivirus yang penting dalam penelitian, yaitu dengan cara sel atau koloni yang akan diteliti ditumbuhkan dalam media IEM. Kemudian ditambahkan dengan 10%
BCS dan 1% GPS atau 100 unit per mili penisilin, 100 mikrogram per mili streptomycin sulfat. Kemudian diletakkan pada suhu 37 derajat Celcius dengan dilembabkan. Kemudian yang kedua ada metode ekstraksi, dan yang ketiga ada metode viral attachment atau sel tersebut ditumbuhkan dalam pot dalam kepadatan yang sesuai, kemudian ekstrak diencerkan, kemudian dilakukan seperti halnya dilakukan uji toksisitas. Kemudian yang keempat ada metode viral replication inhibition assay, yaitu ekstrak uji dimasukkan dalam tisi 12,5 cm dengan kepadatan yang memungkinkan membentuk lapisan tunggal sekitar 90% dan ekstrak diencerkan dengan media yang mengandung 5% serum ke konsentrasi yang efektif, seperti yang ditentukan oleh tes sitotoksik juga. Kemudian ini ialah data dari kelas Bacillariophyceae, yaitu di mana beberapa dari mikroorganisme ini memiliki HSV-1 ataupun herpes simplex virus, yaitu dapat menghambat aktivitas virus herpes yang ditandai dengan adanya nilai plus dalam kelas Bacillariophyceae. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mikroorganisme laut yang dikumpulkan dari Kepulauan Hawaii memiliki aktivitas penghambat virus yang jauh lebih tinggi untuk virus HSV-1. Kemudian beberapa ekstrak yaitu seperti Bacillariophyceae Ondontella sp, kemudian Bacillariophyceae amphora sp, dan Bacillariophyceae of Ondontella sp, semuanya menunjukkan sifat penghambatan yang tinggi untuk herpes simplex virus dan juga fascicular somatitis virus. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Review jurnal selanjutnya yaitu penguraian potensi antioksidan dan antibakteri dari rumput laut hijau Malaysia, yaitu Cleorpa rhesamosa dan Cleorpa letilifera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi antioksidan dan antibakteri dari rumput hijau Cleora rhesamosa dan Cleorpa letilifera. Subjek penelitiannya yaitu rumput laut hijau. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Volin-Ciosalteu. Prinsip kerjanya adalah reaksi oksidasi dan reduksi kolorimetrik untuk mengukur semua senyawa fenolik dalam sampel uji. Hasil penelitian, hasil aktivitas antioksidan in vitro Ceramose dan letilifera, nilai EC50 yang lebih rendah menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dan sebaliknya. Secara keseluruhan, hasil TPC kedua spesies tersebut sesuai dengan aktivitas antioksidan dalam urutan menurut dari kloroform, metanol, lalu ke air. Aktivitas antioksidan dan TPC aktivitas antioksidan dalam ekstrak kloroform dapat dikaitkan dengan senyawa fenolik tetapi tidak untuk senyawa flavonoid. Kesimpulan, Ceramose terbukti memiliki potensi antioksidan dan efek antibakteri yang menjanjikan melawan bakteri gram positif. Meskipun demikian, Ceramose mungkin merupakan sumber baru senyawa antioksidan dan antibakteri serta berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam perkembangan obat yang berguna secara farmasi. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Selanjutnya, antioksidan alga laut sebagai vektor potensial untuk mengontrol penyakit viral. Tujuan penelitian untuk menunjukkan yang mutakhir mengeksplorasi aktivitas antivirus potensial dari senyawa antioksidan laut yang diketahui. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode aktivitas antioksidan melawan virus dapat dimanfaatkan untuk mengatasi infeksi virus pada manusia, dari infeksi individu tunggal hingga perlindungan populasi. Hasil penelitian, algianat adalah polisakarida yang tersebar luas dalam alga coklat yang juga sangat menarik untuk aktivitas antivirusnya. Secara khusus, algianat bernama 911 menunjukkan aktivitas yang menjanjikan melawan HIV-1 yang
menurunkan aktivitas transverse transkriptase, menghentikan absorpsi virus, dan imunostimulasi sel inang. Fucans adalah polisakarida tersulfasi dengan berat molekul tinggi terdapat dalam jaringan antar sel atau matriks mucilaginous dari alga coklat. Selain banyak bioaktivitas seperti antiproliferatif, sifat antiperekat dapat melindungi sel dari infeksi virus. Kesimpulan, infeksi virus sering kali dipromosikan oleh proses oksidatif mendukung replikasi dalam sel yang terinfeksi, induksi dan perlambatan proliferasi sel. Aktivitas antiviral dari antioksidan yang bekerja dalam tugas infeksi antivirus dapat dimanfaatkan karena laut adalah reservoir yang bermanfaat bagi senyawa tersebut. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Yang selanjutnya ada jamur laut sebagai antiviral. Jamur laut memiliki beberapa senyawa yang telah diidentifikasi seperti alkaloid, sesquiterpen, poliketida, dan senyawa aromatis. Berdasarkan penelitian, beberapa jamur yang memiliki peranan yaitu Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, dan Fusarium. Jamur laut dapat melawan beberapa virus diantaranya virus herpes simplex, virus human immunodefisiency, dan virus influenza, serta memiliki aktivitas biologis seperti anti kanker, anti diabetik, antioksidan, antiinflamasi. Beberapa jamur laut yang berpotensi sebagai antivirus. Yang pertama untuk enterovirus 71 atau EV71. Aktivitas antivirus berasal dari 3 senyawa yang merupakan turunan sesquiterpenoid dan santon baru. Senyawa-senyawa tersebut dibuktikan memiliki aktivitas penghentian terhadap replikasi in vitro EV71. Lalu untuk human immunodeficiency virus atau HIV, telah dilakukan isolasi dari jamur Fusarium heterosporum dan sp. Keduanya menunjukkan aktivitas pengamat in vitro yang melawan enzim integrase HIV1 yang merupakan enzim penting untuk siklus replikasi HIV1. Virus influenza, menurut WU dan rekan tahun 2014 membuktikan metabolisme bioaktif sekunder dari laut dalam yang diturunkan dari jamur Cladosporium spirospermum. Terdapat senyawa baru Cladosin C yang menunjukkan aktivitas antivirus sedang terhadap virus influenza A, H1N1. Lalu selanjutnya untuk tobacco mosaic virus, analisis bioaktivitas menunjukkan beberapa senyawa yang terkandung yaitu 2,4-hidroksibensil, quinazolin 4 atau 3H1 dan metil 4 hidroksifenilasetat memiliki aktivitas penekanan yang kuat terhadap TMV. Lalu kesimpulannya, seperti yang sudah dijelaskan, ada biomolekul yang mengandung peptida, alkaloid, terpenoid, diacylglycerol, steroid, polisakarid, dan lain-lain. Dari penjelasan sebelumnya, telah disajikan beberapa senyawa yang diisolasi dari berbagai marga jamur laut. Yang paling penting yang dapat dimanfaatkan untuk potensi antivirus adalah Aspergillus sp, Penicillium sp, Cladosporium sp, Stachybotrys sp, dan Neosartoria sp. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.